Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan nomor NIM 187205514 semester 4. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi A. Di sini saya akan membuat video sebagai proyek UAS Media Pembelajaran dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gaya, sifat, dan macam-macamnya. Apa itu pengertian gaya? Seperti yang kita ketahui, gaya adalah tarikan dan dorongan. Akan tetapi, gaya tidak hanya sebatas itu saja. Ada banyak hal-hal mengenai gaya. Gaya merupakan salah satu bagian dari materi ilmu fisika dasar. Satuan simbol yang akan digunakan di dalam rumus gaya sudah ditentukan oleh hukum fisika. Di dalam hukum fisika, gaya adalah tarikan dan dorongan. Gaya dapat menggerakkan benda bebas atau benda yang tidak terikat. Selain itu, pengertian gaya di dalam ilmu fisika adalah sebuah besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan gerak benda. Berdasarkan prinsip Newton pertama, benda yang masih diam dan bergerak dengan laju seragam di dalam garis lurus akan tetap dalam keadaan seperti itu sampai adanya sebuah gaya yang diterapkan padanya. Hukum Newton kedua mengatakan bahwa saat gaya eksternal bekerja pada tubuh akan menghasilkan kecepatan atau perubahan kecepatan tubuh di dalam arah gaya. Besarnya kecepatan tersebut akan berbanding lurus dengan besarnya gaya luar, serta akan berbanding terbalik dengan jumlah materi yang ada di dalam benda. Hukum Newton ketiga mengatakan bahwa saat suatu benda diberikan sebuah gaya dari benda lain, maka kedua benda akan memberikan gaya. Gaya tersebut akan dengan gaya sama dengan gaya pertama. Prinsip aksi serta reaksi ini akan dijelaskan menjelaskan mengapa sebuah gaya akan cenderung mengubah bentuk benda, terlepas dari apakah gaya tersebut akan menyebabkan benda tersebut bergerak atau tidak. Di sini kita akan masuk ke sifat-sifat gaya. Yang pertama ada gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini adalah salah satu sifat yang utama. Gaya dapat mengubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contohnya pada tanah liat. Melalui gaya, tanah liat bisa dijadikan sebuah bentuk. Itu adalah contoh sifat gaya dalam mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda. Tidak hanya bentuk benda, gaya juga dapat mengubah arah benda. Gaya dapat mengubah arah benda yang bergerak. Benda yang bergerak dapat berubah arah melalui gaya. Contohnya itu seperti kita bermain bola. Ketika seorang menendang bola ke arah kiper, kiper akan mengubah kembali arah bola tersebut. Melalui gaya tendangan, kiper dapat membuat bola menjauh dari gawang dan dirinya. Yang ketiga, ada gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Sifat gaya berikutnya adalah dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya seperti benda-benda di sekitar kita. Seperti sebuah meja yang diam. Melalui gaya tarikan atau dorongan, meja tersebut dapat berubah menjadi bergerak. Yang keempat, ada gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Sifat gaya kali ini adalah sifat sebaliknya dari poin sebelumnya. Melalui gaya, benda yang bergerak dapat menjadi diam. Contohnya seperti permainan baseball. Ketika seorang menangkap bola, maka bola yang semula bergerak menjadi diam. Inilah salah satu contoh sifat gaya dapat berubah benda yang bergerak menjadi benda yang diam.
Lanjut, di sini ada macam-macam gaya. Ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan macam-macam dari gaya tarik. Gaya gravitasi ini akan menarik pada seluruh benda bermassa. Tarikan tersebut akan mengarah ke permukaan. Contohnya itu seperti kita melempar barang ke udara. Nanti benda tersebut akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek adalah macam-macam gaya yang muncul karena ada sebuah sentuhan. Sentuhan tersebut terjadi secara langsung di antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan. Contoh gaya gesek itu dua benda yang berlawan itu contohnya ketika kita menggesek-gesekkan tangan. Ini berlawanan. Itu contohnya. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya itu seperti kipas angin. Melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Pegas yang dimaksud di sini adalah memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut bergerak. Gaya pegas itu adalah gaya yang bisa berubah ke bentuk semula. Contohnya itu kayak per. Ketika kita tekan, dia akan kembali ke bentuk semula. Dan contohnya lagi tuh seperti karet gelang, ketika kita tarik, dia akan kembali ke bentuk semula menjadi bulat. Kemudian ada gaya otot. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot ini timbul karena adanya sebuah koordinasi. Koordinasi tersebut terjadi di antara struktur otot dan rangka tubuh. Gaya otot masuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contohnya ketika ada seseorang yang mengangkat beban. Untuk dapat mengangkat beban, otot yang ada di dalam tubuh akan koordinasi. Jadi ketika kita membawa sesuatu, itu yang bekerja adalah gaya otot. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gaya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.